Awal positif Juventus setelah berhasil tumbangkan Parma. Juventus membuka musim Serie A dengan kemenangan 2-0 atas Parma. Pelatih Igor Tudor puas melihat timnya mampu mengatasi taktik bertahan rapat dari Gialloblu. Bermain di Allianz Stadium, Bianconeri mendominasi jalannya laga dengan 65% penguasaan bola serta melepaskan 25 tembakan. 8 diantaranya mengarah tepat sasaran. Sebaliknya, Parma hanya mencatat 2 tembakan tepat ke gawang dari 8 percobaan. Saya melihat banyak hal positif malam ini dalam pertandingan sulit. Meski kami tidak menduga Parma akan bertahan sedisiplin itu, ujar Tudor kepada DAZN Italia, dikutip Football Italia. Saya katakan kepada para pemain saat jeda turun minum agar tetap bermain dengan cara yang sama, karena cepat atau lambat gol pasti datang, yang penting jangan sampai kebobolan. Awal yang kuat sangat penting, apalagi dari hasil laga lain terlihat jelas bahwa tak ada kemenangan mudah, meski lawan dianggap berada di level berbeda. Tudor juga menilai kontribusi pemain cadangan sangat signifikan. Semua pemain yang masuk menunjukkan sikap yang tepat. Laga pembuka memang tak pernah sederhana, ada banyak faktor tak terduga. Parma menggunakan pendekatan klasik, hampir seperti gaya bertahan Catenaccio. Juventus sendiri tampil disiplin dengan hanya memberi sedikit peluang berbahaya. Bremer sempat melakukan blok krusial yang mencegah kebobolan sebelum tim akhirnya memecah kebuntuan. Tudor juga menyoroti pergerakan David di kotak penalti yang dianggapnya istimewa. Dia punya bakat langka, selalu fokus dan bergerak dengan sangat baik di area berbahaya. Juventus selanjutnya akan melakoni laga tandang ke markas Genoa pada Minggu malam. Debut impian Jonathan David bersama Juventus. Jonathan David menjalani awal yang manis dalam perjalanannya bersama Juventus. Sang striker tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai mencetak gol perdana, yang menurutnya merupakan hal yang selalu ia bayangkan sejak memutuskan pindah ke Turin. Pemain asal Kanada itu menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Bianconeri sebagai agen bebas adalah pilihan profesional. Baginya, mencetak gol tentu penting, namun kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama. Ini benar-benar seperti yang saya harapkan. Bergabung ke Juventus adalah keputusan profesional, ujar David kepada DAZN Italia. Saya senang bisa mencetak gol di debut saya, tapi yang paling penting adalah kami meraih 3 poin. Tidak hanya puas dengan kontribusinya di lapangan, David juga terkesan dengan dukungan penuh dari para supporter. Menurutnya, atmosfer yang tercipta di stadion memberikan energi besar bagi seluruh skuad, bahkan ketika tim harus bermain dengan 10 orang. Supporter menciptakan atmosfer luar biasa. Anda bisa merasakan dukungan mereka sebelum gol terjadi maupun setelah kartu merah, katanya. Lebih lanjut, David menegaskan bahwa target pribadinya bukan sekedar mencetak gol, melainkan memberi kontribusi penuh bagi tim. Ia siap melakukan apapun yang dibutuhkan, baik itu mencetak gol, memberikan assist, membantu bertahan, maupun bekerja keras sepanjang pertandingan. Target saya adalah membantu tim sebanyak mungkin, entah dengan gol, assist, berlari mundur, atau bertahan, saya akan melakukan semuanya, tegasnya. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus, Igor Tudor, kita tunggu perkembangannya. Sejak dibukanya bursa transfer musim panas, kabar mengenai kemungkinan perpisahan Juventus dengan Dusan Vlahovic terus bergulir. Striker asal Serbia tersebut disebut tidak masuk dalam rencana utama pelatih Igor Tudor untuk menghadapi musim 2025-2026 mendatang. Meski demikian, hingga saat ini, Vlahovic masih bertahan di Turin. Rumor kepindahannya pun mulai mereda setelah beberapa minggu terakhir tidak ada perkembangan signifikan terkait minat klub lain. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah Juventus akan tetap melepasnya atau justru mempertahankan sang bomber sebagai bagian dari skuad inti. Pelatih Igor Tudor akhirnya angkat bicara mengenai situasi yang dialami Vlahovic. Dalam pernyataannya, pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa sang striker sejauh ini masih terikat kontrak dengan Juventus dan tetap masuk dalam perhitungan tim untuk musim baru. Vlahovic sepenuhnya fokus bersama kami. Sampai detik ini ia masih pemain Juventus, ujar Tudor ketika dimintai komentar mengenai status penyerangnya tersebut. Namun ketika ditanya lebih lanjut terkait kepastian masa depan Vlahovic, Tudor enggan memberikan jaminan mutlak, yang menekankan bahwa dinamika transfer sangat cepat berubah, sehingga segala kemungkinan masih terbuka, baik sang striker bertahan maupun hengkang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di pekan terakhir bursa transfer. Semua skenario masih mungkin terjadi, tambahnya.
Sementara itu, laporan media Italia menyebutkan bahwa Vlahovic belum sepenuhnya sepi peminat. Salah satu klub yang masih memantau situasinya adalah AC Milan. Rossoneri disebut melirik opsi ini setelah gagal mengamankan tanda tangan Victor Boniface dari Bayer Leverkusen. Jika negosiasi berlanjut, Milan bisa menjadi destinasi baru bagi Vlahovic menjelang penutupan bursa. Crystal Palace serius dekati Lloyd Kelly dari Juventus. Crystal Palace tengah memantau peluang merekrut bek Juventus Lloyd Kelly guna memperkuat sektor pertahanan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika Mark Guehi benar-benar meninggalkan Selhurst Park, mengingat masa depannya masih penuh ketidakpastian. Karir Kelly sendiri cukup berliku. Setelah tampil impresif dan sempat menjadi kapten di Bournemouth, ia mengalami periode sulit di Newcastle sebelum akhirnya Juventus memberinya kesempatan. Bergabung lebih dulu dengan status pinjaman, kontraknya kemudian dipermanenkan. Meski begitu, posisinya di Turin belum sepenuhnya aman. Walau Igor Tudor kerap memberinya menit bermain di pramusim, Juventus diyakini tidak akan menutup pintu jika ada tawaran yang sesuai. Situasi ini membuka peluang bagi Palace untuk mengajukan proposal resmi. Ketertarikan The Eagles tidak lepas dari kondisi Guehi yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Rumor kepergian sang bek ke Liverpool semakin menguat dan Palace siap melepaskannya jika pembaharuan kontrak tak kunjung menemui titik temu. Karena itu, manajemen klub menyiapkan beberapa alternatif, termasuk Jeremy Jacket selain Kelly. Meski Juventus baru saja mempermanenkan status Kelly, tawaran besar bisa mengubah arah negosiasi. Bagi Palace, mendatangkan bek berpengalaman sekaligus masih berusia produktif seperti Kelly dianggap sebagai solusi jangka panjang. Keputusan dalam beberapa hari mendatang akan sangat menentukan stabilitas pertahanan tim, terutama bila kehilangan Guehi menjadi kenyataan. Juventus siapkan alternatif jika gagal rekrut Randal Kolomuani. Menurut laporan terbaru dari Tutu Market Web, Lois Apenda dari RB Leipzig masuk dalam radar sebagai opsi alternatif apabila rencana mendatangkan Kolomuani tidak berjalan sesuai harapan. Striker asal Belgia itu dinilai memiliki profil kuat yang mampu melengkapi komposisi tim secara efektif, sekaligus menawarkan kualitas yang bisa memberi nilai tambah dalam berbagai aspek permainan Juventus. Selain Openda, nama Christopher Nkunku dari Chelsea juga disebut-sebut telah diajukan ke klub sebagai solusi cadangan untuk memperkuat sektor serangan. Situasi ini memperlihatkan keseriusan Juventus dalam membenahi lini depan dengan fokus utama tetap tertuju pada kepulangan Kolomuani sebagai target prioritas. Jika Kolomuani benar-benar memilih Juventus sebagai destinasi berikutnya, klub diyakini siap mengerahkan segala upaya untuk merealisasikan transfer tersebut. Karena itu, beberapa hari ke depan akan menjadi periode krusial guna menentukan apakah Juventus mampu merampungkan perekrutan utama yang diinginkan atau justru harus segera mengamankan opsi lain sebelum bursa transfer resmi ditutup.